kelas 6, apa kabar? Semoga masih dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat ya dalam belajar. Ini kita lihat lagi materi kita, yaitu materi PKN. Silakan buku-buku kamu, halaman 46 ya. Kalau kemarin kita udah belajarnya tentang manfaat dari kita melaksanakan kewajiban. Nah, hari ini kita belajar tentang hak warga negara Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hak adalah segala sesuatu yang seharusnya diterima atau dimiliki oleh setiap individu. Dan hak warga negara Indonesia itu diatur dan tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dan seperti yang kita ketahui bahwa Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan landasan konstitusional dan juga sumber dari segala undang-undang yang berlaku di Indonesia. Nah, di buku kamu di halaman 46 ya, di sana ada contoh dari hak warga negara Indonesia. Nah, dari apa yang tertera di sini ya, kita lihat ada 11 hak warga negara Indonesia dan kita lihat ketentuannya dalam Undang-Undang Dasar 45. Bukan hanya ini ya, ini hanya sebagai contoh. Nah, kita lihat yang pertama, memperoleh kemerdekaan dan bebas dari penjajahan. Itu terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan mendapat perlindungan hukum, dan itu terdapat pada pasal 27 ayat 1. Dan pada pasal 27 ayat 2, warga negara Indonesia itu berhak mendapat penghidupan yang layak, misalnya mendapat pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan. Kemudian pada pasal 27 ayat 3, di sana dinyatakan bahwa warga negara Indonesia berhak mencintai dan membela tanah air apabila ada gangguan terhadap keutuhan dan kestabilan negara Indonesia. Jadi sebagai warga negara Indonesia kita berhak melawan gangguan-gangguan yang ada ya, entah dari siapapun juga, di mana gangguan ini bisa mengganggu keutuhan dari NKRI itu sendiri. Jadi kita berhak untuk membela tanah air kita. Dan berikutnya adalah pasal 28, di mana warga berhak berserikat dan berkumpul membentuk organisasi, serikat, partai, lembaga, dan sebagainya dengan tujuan yang sesuai dengan undang-undang. Dan pada pasal 28 juga, warga negara juga berhak mengeluarkan pendapat ya, baik secara lisan ataupun tulisan, secara langsung ataupun melalui perwakilan yang diatur dalam undang-undang. Dan berikutnya adalah pasal 29 ayat 2. Di sana warga negara Indonesia berhak untuk memeluk agama masing-masing, beribadah sesuai agama dan kepercayaan yang dianut. Jadi tidak ada istilah kita mengharuskan untuk menganut agama seseorang ya, memaksa untuk mengikuti agama kita, itu tidak bisa, karena setiap manusia, setiap warga itu berhak untuk memeluk agama yang dianut ya, kemudian beribadah serta menjalankan kepercayaannya. Karena itulah kita harus bersikap toleransi. Berikutnya ada pasal 30 ayat 1, di mana di sana dinyatakan bahwa ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Jadi bukan hanya tugas dari Polri dan TNI ya untuk mempertahankan dan menjaga keamanan negara, tapi kita juga berhak ikut serta dalam upaya untuk pertahanan dan keamanan negara. Kemudian pada pasal 31 ayat 1 ya, warga negara Indonesia itu berhak mendapatkan pendidikan dan pengembangan ilmu dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita lihat berbagai program dibuat oleh pemerintah untuk mencerdaskan generasi ya, dan sekolah dibangun, ada sekolah gratis untuk saudara-saudara kita biar tetap mendapatkan yang namanya pendidikan. Warga negara itu berhak untuk memanfaatkan sumber daya alam yang tertera pada pasal 33 ayat 3, tapi harus ingat ya, dalam memanfaatkannya harus bijak dan terkontrol. Kemudian yang terakhir ya,
Pada pasal 34 ayat 1, warga negara yang termasuk fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Nah, itu beberapa contoh dari hak warga negara Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Masih banyak lagi hak-hak yang kita miliki sebagai warga negara Indonesia. Ada dalam bidang pendidikan, agama, hukum, ekonomi, sosial, kemudian pertahanan dan keamanan. Nah, untuk kegiatan kamu di rumah, silahkan kamu kerjakan halaman 47 ya. Di sana ada sebuah tabel di mana nanti dari apa yang sudah kita bahas tadi ya, tentang hak-hak warga negara Indonesia, kemudian ketentuannya dalam undang-undang ada tercantum pada pasal-pasalnya. Nah, kalian tentukan yang bidang agama tadi uraiannya seperti apa dan ketentuannya dalam undang-undang itu terdapat pada pasal berapa. Silakan kalian kelompokkan dari apa yang sudah kita bahas tadi, mana yang termasuk dalam hukum, agama, ekonomi, sosial budaya, dan juga pertahanan dan keamanan. Silahkan dikerjakan dan dikumpulkan pada waktu yang sudah ditentukan. Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Ingat, tetap sehat, tetap semangat, selalu jalankan protokol kesehatan untuk menjaga kesehatan kita sendiri dan orang di sekitar kita dengan selalu menerapkan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Sampai di sini dan sampai jumpa.